Baiklah, selanjutnya saya Dimas Ardiansyah akan menyampaikan materi tentang penjurnalan akuntansi pembiayaan masyarakat. Untuk membahas penjurnalan akuntansi pembiayaan masyarakat, langsung saja kita memasuki contoh soal. Di sini saya telah membuat satu soal yang akan kita kerjakan bersama-sama, yaitu soal pada tanggal 2 Februari 2023 Bu Nasibah mendatangani akad pembiayaan usaha penggilingan padi. Itu membeli padi, menggiling, selanjutnya menjual dalam bentuk beras. Dengan Bank Murni Syariah atau BMS dengan skema musyarakah sebagai berikut. Nilai proyek 80 juta. Berarti untuk membuat usaha itu modal yang diperlukan itu 80 juta. Di sini kontribusi bank sebesar 60 juta. Dengan catatan pembayaran dilakukan dengan dua tahap. Pembayaran tahap pertama sebesar 35 juta dilakukan pada tanggal 12 Februari dan pembayaran tahap kedua sebesar 25 juta dilakukan pada tanggal 2 Maret. Nah, karena nilai usaha modalnya tadi itu 80 juta, kontribusi bank 60 juta, berarti kontribusi Bu Nasibah sebesar 20 juta. Nah, untuk nisbah bagi hasil yang disepakati, Bu Nasibah 75% dan Bank Murni Syariah itu 25%. Dengan lama periodenya 6 bulan. Biaya administrasinya itu sebesar 600.000 atau 1% dari pembiayaan bank. Nah, untuk objek bagi hasilnya itu laba bruto. Perlu dicatat ya, ini objek bagi hasilnya laba bruto, bukan laba bersih. Berarti laba bruto itu selisih harga jual beras dikurangi harga pembelian padi. Lalu untuk skema pelaporan porsi bank dilakukan setiap 3 bulan atau 2 kali masa panen pada tanggal 2 Mei dan 2 Agustus 2023. Skema pelunasan pokoknya menggunakan musyarakah permanen, artinya dilunasi pada saat akad berakhir pada tanggal 2 Agustus 2023. Nah, langsung saja kita kerjakan soalnya. Saat pencatatan jurnal akuntansi yang pertama saat akad disepakati. Dalam praktik perbankan, pada saat akad musyarakah disepakati, bank akan membuka cadangan rekening pembiayaan musyarakah untuk nasabah. Pada tanggal itu juga, bank memberikan biaya administrasi dengan mendebit rekening nasabah. Dapat kita lihat di soal bahwa kontribusi bank itu sebesar 60 juta. Berarti di debit pos lawan komitmen administrasi pembiayaan 60 juta, lalu dikredit kewajiban komitmen administrasi pembiayaan 60 juta. Nah, untuk biaya administrasinya itu sebesar 600.000 atau 1% dari pembiayaan bank. Maka di sini di debit rekening kas rekening nasabah Bu Nasibah 600.000 dan dikredit pendapatan administrasi 600.000. Selanjutnya pada saat penyerahan pembiayaan masyarakat oleh bank kepada nasabah. Penyerahan pembiayaan masyarakat tidak harus dilakukan pada saat akad. Penyerahan investasi dilakukan ketika nasabah siap menggunakan investasi yang diperlukan. Dengan demikian, investasi bisa diserahkan lebih dari satu termin. Nah, di sini di dalam soal dilakukan dengan 2 termin. Pada tahap pertama dilakukan pada tanggal 12 Februari sebesar 35 juta. Maka untuk penjurnalannya di debit pembiayaan masyarakat 35 juta dan dikredit kas rekening nasabah 35 juta. Lalu di debit kewajiban komitmen administrasi pembiayaan 35 juta dan dikredit pos lawan komitmen administratif pembiayaan 35 juta. Selanjutnya pada tanggal 2 Maret untuk penyerahan pembiayaan tahap kedua sebesar 25 juta. Maka penjurnalannya ialah di debit pembiayaan masyarakat 25 juta dan dikredit kas atau rekening nasabah 25 juta. Lalu di debit juga kewajiban komitmen administratif pembiayaan 25 juta dan dikredit pos lawan komitmen administratif pembiayaan 25 juta. Selanjutnya saat penerimaan bagi hasil bank.
Saat akad berlangsung, pendapatan usaha musyarakah diakui sebesar bagian mitra pasif sesuai kesepakatan. Sementara itu, kerugian pembiayaan musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana. Pengakuan pendapatan usaha musyarakah dapat diketahui berdasarkan porsi laporan bagi hasil atas realisasi pendapatan usaha dari catatan akuntansi mitra aktif atau pengelola usaha yang dilakukan secara terpisah. Dapat kita lihat di sini di layar telah dicantumkan realisasi laba bruto usaha Bu Nasibah selama 2 kali masa panen yang dilaporkan pada tanggal 2 Mei dan 2 Agustus 2023. Pada masa panen pertama, laba bruto yang didapatkan Bu Nasibah sebesar 14 juta. Di sini karena porsi bank 25%, berarti 25% dari 14 juta itu 3.500.000 dan tanggal pembayaran bagi hasilnya pada tanggal 2 Mei. Selanjutnya pada masa panen kedua Bu Nasibah mendapatkan laba bruto sebesar 16 juta. Nah, berarti untuk porsi banknya 25% dari 16 juta berarti 4 juta. Dan tanggal pembayaran bagi hasilnya sini perlu diketahui ini pada tanggal 12 Agustus. Berarti tanggal pelaporan dan tanggal pembayarannya itu berbeda. Karena tanggal pelaporan itu 2 Agustus dan pembayarannya itu 12 Agustus. Nah, langsung saja untuk penerimaan bagi hasilnya dalam pembayaran bagi hasil musyarakah masa panen pertama, Bu Nasibah melaporkan bagi hasil untuk Bank Syariah pada tanggal 2 Mei. Pada tanggal tersebut, Bu Nasibah langsung membayar bagi hasil untuk Bank Syariah sebesar 3.500.000. Jurnal untuk mencatat penerimaan bagi hasil tersebut dapat kita lihat di layar. Pada tanggal 2 Mei didebit kas rekening nasabah 3.500.000 dan dikredit pendapatan bagi hasil musyarakah 3.500.000. Nah, untuk masa panen kedua, karena tanggal pembayaran bagi hasilnya itu tidak dilakukan pada saat pelaporan, maka pada tanggal 2 Agustus didebit piutang pendapatan bagi hasil musyarakah 4 juta dan dikredit pendapatan bagi hasil musyarakah akrual 4 juta. Lalu pada tanggal 12 Agustus didebit kas rekening nasabah 4 juta dan dikredit piutang pendapatan bagi hasil musyarakah sebesar 4 juta. Lalu dikredit piutang pendapatan bagi hasil musyarakah 4 juta. Nah, piutang pendapatan bagi hasil musyarakah disajikan dalam neraca pada bagian aset. Akun ini merupakan subakun piutang. Adapun akun pendapatan bagi hasil musyarakah akrual disajikan dalam laporan laba rugi. Oleh karena itu, bagi hasil ini belum berwujud kas. Maka pendapatan bagi hasil akrual tidak diikutsertakan dalam perhitungan bagi hasil nasabah penghimpun. Akrual adalah suatu metode akuntansi di mana penerimaan dan pengeluaran diakui atau dicatat ketika transaksi terjadi, bukan ketika uang kas untuk transaksi tersebut diterima atau dibayarkan. Akrual akan mempengaruhi nilai dari suatu neraca karena melibatkan aset dan kewajiban atau utang. Untuk kemudahan mengidentifikasi pendapatan yang belum berwujud kas, pendapatan bagi hasil akrual perlu dibedakan dengan pendapatan bagi hasil yang telah berwujud kas. Nah, untuk selanjutnya itu transaksi pada saat akad berakhir. Pada saat akad berakhir, di sini karena transaksi Bu Nasibah menggunakan musyarakah permanen, maka jumlah investasi Bank Syariah pada nasabah adalah tetap hingga akhir masa akad. Investasi tersebut baru diterima kembali pada saat akad diakhiri. Pada saat akad diakhiri, terdapat dua kemungkinan. Yang pertama, nasabah mampu mengembalikan pembiayaan musyarakah, dan kemungkinan kedua itu nasabah tidak mampu mengembalikan pembiayaan musyarakah. Nah, untuk penjurnalannya dapat kita lihat dalam alternatif pertama itu nasabah mampu melunasi atau mengembalikan modal musyarakah bank. Nah, kita lihat yang didebit itu kas rekening nasabah 60 juta dan yang dikredit pembiayaan musyarakah 60 juta. Nah, untuk alternatif kedua, bagaimana sih jika ternyata nasabah ini tidak mampu mengembalikan modal musyarakah bank? Maka yang didebit itu piutang pembiayaan musyarakah jatuh tempo 60 juta dan dikredit pembiayaan musyarakah 60 juta.
Lalu jika di kemudian hari nasabah membayar piutang pembiayaan masyarakat tersebut, maka yang didebit kas rekening nasabah 60 juta dan dikredit piutang pembiayaan masyarakat jatuh tempo sebesar 60 juta.